Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya dengan Muhammad Lutfi, NIM 1801500136 dari kelas A3, mata kuliah anime dan elektromagnetik. Nah, kali ini kita akan membahas lagi lanjutan dari materi buku Skaum nih teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang bab 11. Bab 11 ini materi tentang induktansi dan rangkaian magnetik. Nah, di bab 11 ini memiliki subbabnya, yaitu yang pertama, tegangan induksi, induktor dan induktansi, bentuk dan bentuk-bentuk baku, kemudian induktansi internal, nonlinearitas kurva BH, kurva ampere bagi rangkaian magnetik, kumparan ganda, rangkaian-rangkaian magnetik paralel. Nah, selanjutnya mulai dari yang pertama nih, tegangan induktansi diri. Nah, suatu tegangan yang akan timbul kumparan N lilitan seperti tampak pada gambar di bawah ini, di mana flux bersama bagi lilitan itu berubah dengan waktu. Tegangan induksi atau imbas ini diberikan oleh hukum Faraday. Nah, induktansinya rumusnya ini L sama dengan N flux dibagi I. Nah, hukum Faraday dapat dituliskan kembali dalam bentuk V sama dengan L dikali turunan dI sama dt. Nah, kemudian induktor dan induktansi. Misalkan flux total mengaitkan tersebut adalah lambda sama dengan N flux bagi kumparan, lambda sama dengan flux bagi susunan lain. Maka induktansi dari induktor tadi didefinisikan sebagai L sama dengan lambda per I L kecil nih. Patut dicatat bahwa L akan selalu berupa perkalian dari faktor geometri yang berdimensi panjang. Bandingkan dengan ungkapan bagi hambatan R. Nah, bentuk bakunya, di samping penghantar koaksial, bentuk paling umum konfigurasi penghantar induktansinya diinginkan ditunjukkan pada gambar 11-3 sampai pada gambar 11-7. Persamaan potensialan seperti yang telah dikemukakan dapat diterapkan di sini untuk memperoleh ungkapan bagi L, kecuali dalam hal kumparan berteras udara yang ungkapannya didapatkan secara empiris. Nah, ini gambarnya ya teman-teman. Gambar beserta rumusnya ini. Ini untuk silindrikal, toroid untuk solenoid. Nah, kemudian masuk ke induktansi internal. Dalam penghantar yang berjari-jari, hukum Ampere memberikan H sama dengan I kali R per 2VA kuadrat dikali hasilnya dengan A flux, dan B sama dengan mu 0 dikali IR dibagi 2VA kuadrat dikali A flux. Hendaknya dibayangkan sebagai bagian pendek dari torus tak berhingga. Maka filamen arus menjadi lingkaran dengan jari tak berhingga. Garis flux menembus jalur IDR hanya mengelilingi filamen yang jaraknya dari polos penghantar lebih kecil dari R. Jadi I, permukaan terbuka yang dibatasi oleh salah satu filamen, itu dipotong sekali atau N kali N genap. Akibatnya A flux hanya terkait dengan VR kuadrat dibagi VA kuadrat dari arus total, sehingga kaitan flux total diberikan oleh jumlah dengan bobot. Nah, kita masukkan langsung di mana lambda ini sama dengan integral dari VR kuadrat dibagi VA kuadrat dan turunan dari d fluxnya. Nah, kemudian integral batas atas A dan batas bawah 0 dari VR kuadrat dibagi VA kuadrat
dikali mu 0 IR dibagi 2 VA kuadrat. Nah, kemudian dikali L dan turunan dari R. Sama dengan mu 0 kali IL dibagi 8V. L sama dengan L dibagi internal ini sama dengan lambda dibagi I dibagi L kecilnya. Sama dengan mu 0 dibagi 8V sama dengan setengah dikali 10 min 7 dan satuannya H per M. Kemudian masuk ke rangkaian magnetik. Jika hukum Ampere diterapkan pada lintasan tertutup C yang melalui kumparan panjang berteras udara digambar 11-10 hasilnya adalah ini teman-teman hasilnya nih. Tetapi di luar kumparan garis-garis flux tersebut sangat memancar sehingga B kecil harganya. Praktisnya flux itu terbatas di dalam kumparan saja dan sebagai akibatnya H sama dengan menjadi Ni per T. Permeabilitas relatif bahan ferromagnetik mu R mempunyai ordo ribuan. Sebagai konsekuensinya, kerapatan flux B sama dengan mu 0 kali mu R kali H adalah untuk tertentu menjadi jauh lebih besar daripada ruang hampa. Dalam gambar 11-11 ini teman-teman, kumparan di sana tidak berdistribusi rata sepanjang teras besi. Akan tetapi vektor Ni dari kumparan tadi menimbulkan flux yang mengikuti teras tersebut. Nah, selanjutnya nonlinearitas kurva BH, B sampai H. Suatu sampel bahan ferromagnetik dapat diperiksa dengan jalan memberinya harga H yang bertambah besar dan mengukur nilai B yang bersangkutan. Gambar 11-12 tadi dan gambar 11-14 memberikan kurva magnetik atau kurva B sampai H untuk menerap beberapa macam bahan ferromagnetik yang bisa dijumpai. Permeabilitasnya relatif nih. Nah, ini gambarnya tadi teman-teman. Bukan. Di bawah nih gambarnya teman-teman. Nah, ini dia. Gambar 11-12-nya ini teman-teman, nonlinearitas kurva B sampai H. Nah, kemudian ini gambar 11-14-nya. Nah, mu R-nya dapat dihitung dari kurva B sampai H. Nah, gambar 11-14 ini memperlihatkan sifat kentak linearannya yang ekstrim dari mu R terhadap H untuk baja silikon. Sifat ini menghendaki agar soal diselesaikan secara grafis nih teman-teman. Nah, masuk ke hukum Ampere bagi rangkaian magnetik. Suatu kumparan dengan N lilitan dan arus I melilit teras ferromagnetik gaya gerak magnetik atau GGM yang diberikan oleh Ni. Untuk GGF ini sering digunakan simbol F. Satuannya adalah hukum Ampere yang diterapkan pada lintasan di tengah-tengah teras yang ditunjukkan pada gambar 11-15. Nah, ini jadi gambar 11-15 ini menunjukkan hukum Ampere yang diterapkan pada lintasan di tengah-tengahnya nih teman-teman. Nah, perbandingan dengan hukum Kirchhoff pada rangkaian sederhana dengan 3 resistor dan GGL, V kali V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kemudian menyarankan agar F dipandang sebagai kenaikan ini Ni dan nilai HL sebagai penurunan Ni. Mengambil analogi dengan kenaikan tegangan V dan penurunan tegangan V1, V2, dan V3. Penurunan Ni sampai Ni sama dengan BA dibagi L per mu A sama dengan induktansi flux R, maka R sama dengan L per mu A dikali hasilnya, kemudian hasilnya dikali dengan H-1, H pangkat min 1. Jika semua reluktansi diketahui, maka dapat dituliskan F sama dengan Ni sama dengan flux induktansi R dikali dengan hasil dari R1 tambah R2 tambah R3. Namun mu R bagi bahan yang dipakai mesti diketahui lebih dahulu.
sebelum harga reluktansi itu dapat dihitung. Nah, kemudian masuk teras dengan celah udara. Untuk persegi panjang dengan ukuran A dan B, SA sama dengan A tambah LA tambah B tambah LB. Jika flux total dalam celah udara diketahui, dapat dihitung HA sama dengan 1 per mu 0 dikali flux per SA dikali HA dikali LA sama dengan IA per mu 0 dikali ini indukansi per SA nih, salah tadi teman-teman. Untuk suatu teras serba sama panjang LI dengan suatu celah, hukum Ampere menyatakan NI sama dengan H1 L1 tambah HA tambah L kali LA sama dengan H1 kali LI tambah LA kali indukansi per mu 0 kali SA. Nah, kemudian masuk ke kumparan ganda. Dua atau lebih kumparan dapat digulungkan pada satu teras sedemikian rupa GGM-nya, saling memperkuat ataupun saling berlawanan. Sehubungan dengan itu, suatu cara menyatakan polaritas adalah seperti gambar 11-16 ini teman-teman. Suatu pemisalan tertentu bagi arah flux dapat saja salah, sama seperti pemisalan arah arus dalam rangkaian tegangan. Hasil negatif menandakan flux tadi sesungguhnya adalah arah yang berlawanan. Nah, rangkaian magnetik paralel. Metode penyelesaian masalah rangkaian magnetik paralel adalah seperti disarankan ekuivalensinya pada gambar 11-17b. Cabang yang di sebelah kiri mengandung kenaikan NI di samping suatu penurunan NI. Nah, ini gambar 11-17 ini cabang di sebelah kirinya mengandung kenaikan NI ya teman, di samping dan suatu penurunan NI. Penurunan NI di antara dua titik cabang A dan B dapat dituliskan untuk setiap cabangnya sebagai F sama dengan H1 L1 sama dengan H2 kali L2 kali H3 kali L3. Nah, di mana flux 1 sama dengan flux 2 tambah flux 3. Flux tadi berarti teman-teman salah kita. Nah, pemakaian lebih dari satu macam untuk bagian-bagian teras memaksa kita bekerja dengan beberapa kurva BH. B sampai H. Suatu celah yang dibuat pada salah satu cabang akan membuat MMF menjadi H1 L1 tambah H2 HA LA bagi cabang tersebut. Perlu menggambarkan rangkaian ekuivalen dalam permasalahan rangkaian magnetik paralel. Data-data tersebut merupakan bahan luas, penampang dan panjang rata-rata langsung pada diagram itu juga dituliskan dalam bentuk tabel nih. Data-datanya nanti kemudian dituliskan ke dalam bentuk tabel ini teman-teman. Nah, kita masuk ke soal yang ada di bab 11 nih teman-teman. Kita coba menjawab satu soal dan kita pilih soalnya 11.26. Sebuah selenoida berteras udara dengan 2500 lilitan, panjangnya 1,5 m dan radiannya 2 kali 10 pangkat min 2. M tetapkan induktansi L-nya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan, dimana diketahui tadi N-nya 2500, R-nya 2 kali 10 min 2, T sama dengan 1,5 m, ditanya induktansi L-nya. Dijawab mu 0 per N kuadrat per S per L kecil sama dengan, nah kita masukkan mu 0-nya, mu 0 itu memang 4 kali 10 min 7 dikali 2500 kuadrat, N kuadrat nih teman-teman ya. Nah dikali S-nya 2 kali 10 min 2 kuadrat. Nah kemudian dibagi 1,5. Nah kemudian hasilnya itu yaitu 0,00658 H. Kemudian menjadi 6,58 mu H per M. Nah, sekian video pembahasan materi bab 11 dari buku Skaumi ini teman-teman. Sekian pembahasan dari buku Skaumi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.